Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa semuanya? Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang dikirim oleh seseorang yang kita sebut saja namanya Kak Neila. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke ceritanya. Jadi, kisah ini bermula pada tahun 2018. Kebetulan hari itu adalah hari Senin. Neila yang sedang sibuk menjaga toko kelontongnya mendadak panik karena seorang kawannya mengabarkan jika adiknya yang kita sebut saja namanya Arkan mengalami kesurupan di sekolahnya. Arkan ini masih duduk di bangku kelas 5 SD waktu itu. Neila pun segera menyalakan motornya dan segera pergi menuju sekolah Arkan. Sesampai di sana, Neila kaget karena ternyata bukan hanya Arkan yang mengalami kesurupan, tetapi puluhan murid juga mengalami hal yang sama. Para guru pun kewalahan karena hampir semua murid yang kesurupan itu berusaha menyerang kawan-kawannya dan para guru. Bahkan beberapa murid yang kesurupan terpaksa dikunci di dalam ruang kelas agar mereka tidak bertindak nekat. Neila yang saat itu juga bingung entah siapa yang akan ditolongnya karena saking banyaknya yang kesurupan. Neila mencari-cari Arkan. Ternyata Arkan ada di ruang kelas yang dikunci. "Bu, adik saya ada di dalam. Tolong bukakan biar saya bawa pulang," kata Neila pada Bu Sri yang merupakan wali kelas Arkan. "Aduh, maaf Mbak Neila, saya nggak berani membukanya. Takutnya ketika dibuka mereka menyerang kita. Coba Mbak Neila lihat, tangan dan muka saya ini udah bekas cakaran mereka," kata Bu Sri. "Ya udah baiklah Bu, biar saya cari bantuan," kata Neila. Jadi di kampung Neila ini terletak di salah satu desa di Kalimantan Timur. Biasanya kalau siang hari para warganya itu pergi ke ladang, sehingga agak sulit untuk mencari bantuan warga. Neila menyisir setiap rumah yang mana penduduknya tidak ke ladang agar bisa segera datang ke sekolah untuk membantu para guru menangani siswa yang kesurupan. Setelah menjumpai beberapa orang, Neila kembali lagi ke sekolah. Ketika Neila sampai, sudah banyak orang yang datang, terutama keluarga para murid. Kata Neila, hari itu kampung begitu heboh karena baru kali ini terjadi kesurupan massal di sekolah tempat tinggal Neila. Setelah sudah banyak orang berkumpul, murid yang sengaja dikunci dalam kelas pun dikeluarkan. Tapi ketika pintu kelas dibuka, Arkan, adiknya Neila, langsung menyerang Neila dan ayahnya. Ayah Neila berusaha menghentikan aksi Arkan. Tapi sayang, ayah Neila justru terpelanting oleh dorongan Arkan. Kekuatan Arkan waktu itu seperti setara dengan kekuatan 4 orang. Anehnya, jika ada anak yang kesurupan menyentuh kawannya yang tidak kesurupan, kawannya itu juga langsung mengalami kesurupan. Bahkan ada seorang tetua kampung yang datang untuk membantu mengobati, tetapi tak mempan. Kata Neila, hari itu benar-benar chaos orang dibuatnya. Jadi karena anak-anak yang kesurupan ini gak kunjung sadar, akhirnya para orang tua murid membawa anaknya masing-masing pulang ke rumahnya. Begitupun dengan Arkan. Arkan dibopong pulang. Karena Arkan yang tak kunjung tenang, Neila dan ayahnya membopong Arkan jalan kaki. Ketika sudah mendekati rumah,
Arkan histeris. Kedua bola matanya menghitam semua dan badannya tiba-tiba mengeras. Seketika Arkan lalu menjambak rambut Naila begitu keras yang membuat Naila berteriak kesakitan. Ayahnya Naila segera membacakan ayat suci Al-Quran. Tapi Arkan malah tertawa. Dan lebih anehnya lagi, kulit Arkan berlahan berkerut seperti kulit orang tua. Dengan segala upaya akhirnya Naila dan ayahnya berhasil membawa Arkan sampai ke rumah. Sesampainya di rumah, ayahnya segera menyiramkan Arkan dengan air yang dicampur dengan bawang putih dan dibacakan doa. Beberapa saat kemudian barulah Arkan mulai tenang. "Kak, badan Arkan sakit," kata Arkan setelah dia mulai tenang. "Ya iyalah, Arkan kan baru saja kesurupan," jawab Naila. "Apa itu kesurupan, Kak?" tanya Arkan. Arkan ini kan memang anaknya polos dan memang sebelumnya Arkan ini tidak pernah melihat orang kesurupan, jadi dia nggak tahu apa itu kesurupan. "Arkan, kesurupan itu semacam kerasukan jin," kata Naila. "Hah? Semacam pocong, Kak?" tanya Arkan keheranan. "Ya bisa jadi," jawab Naila. Setelah Arkan mulai baikan, Naila pun bertanya mengapa dia sampai kesurupan. "Kok kamu bisa kesurupan, Dek?" tanya Naila. Arkan juga gak tahu, Kak. Tapi tadi pagi ketika Pak Yusran masuk kelas, seketika kami mencium aroma bau busuk. Tapi kami gak berani bertanya karena kami segan pada Pak Yusran, kata Arkan. Jadi Pak Yusran itu adalah guru magang di sekolahnya Arkan. Dia baru saja seminggu mengajar di sekolah itu bersama seorang lagi temannya yang bernama Pak Yadi. Nah, anak-anak sudah tak kuat mencium bau busuk itu, termasuk Arkan. Hingga Arkan seperti terbawa ke alam lain dan tubuhnya seperti ada yang menggerakkan. Dan setelah itu Arkan tak ingat apa-apa lagi. Naila waktu itu belum bisa menyimpulkan apa-apa dari cerita Arkan. Keesokan harinya, Arkan dan anak-anak lain diliburkan karena dikhawatirkan akan terjadi kesurupan lagi. Barulah hari Rabu sekolah dibuka kembali. Setelah anak-anak kembali ke sekolah, tak ada lagi yang kesurupan. Hingga proses belajar mengajar kembali berjalan normal. Semua orang tampak lega, tapi tanpa semua orang sadari bahwa itu baru permulaan, karena malapetaka beruntun baru dimulai. Jadi ceritanya, setelah seminggu kondisi mulai kondusif, siang hari saat jam istirahat, Yono, teman sebangku Arkan, tiba-tiba menangkap seekor ayam jago, yang mana ayam jago itu milik warga yang memang sering berkeliaran di lingkungan sekolah. Setelah itu Yono menangkapnya dengan secepat kilat. Kemudian Yono mempelintir leher ayam itu hingga ayam itu matot. Kawan-kawannya yang melihatnya kaget karena Yono bukan tipe anak yang bandel dan tak mungkin melakukan hal yang setragis itu. Setelah ayam itu matot, Yono mencabuti bulu ayamnya. Untunglah Pak Yusran dan guru-guru lain segera menghentikan aksi Yono. "Yono, apa-apaan ini?" tegur Bu Sri. Yono tidak menjawab. Dia hanya melotot memandang Bu Sri, yang membuat Bu Sri melangkah mundur. Pak Yusran pun mendekati Yono yang terus saja mencabut bulu ayam. "Yono, ucap istighfar nak," kata Pak Yusran. Yono tetap tak menjawab. Hanya saja
tangan Yono mulai mengepal dan seketika menunjuk Pak Yusran hingga membuat Pak Yusran terpelanting. Sepertinya Yono kesurupan, ucap Pak Yadi. Beberapa guru pun memegangi Yono, tapi Yono sangat kuat. Yono segera meludah ke arah Randy yang juga teman sekelasnya. Dan seketika Randy juga mengalami kesurupan. Untuk mencegah kesurupan massal, Bu Sri segera menyuruh anak-anak untuk pulang ke rumah masing-masing. Yono dan Randy pun dibawa ke kelas, lalu dibacakan ayat kursi. Tapi Yono malah berkata, "Aku akan menghantui kalian semua. Cepat pergi dari rumahku, atau aku akan datang mendatangi rumah kalian." Guru-guru yang di situ mulai merinding. Penjaga sekolah segera pergi memanggil orang tua Yono dan Randy. Randy tidak terlalu memberontak. Sepertinya dia masih bisa melawan jin yang ada dalam tubuhnya. Beda halnya dengan Yono, yang sudah pasrah jin itu berkuasa atas dirinya. Setelah orang tuanya datang, Yono dan Randy pun dibawa pulang. Sesampai di rumah, Arkan menceritakan kejadian itu pada Kak Neila. "Tapi Arkan gak diganggu kan?" tanya Kak Neila. "Enggak Kak, Arkan mencoba melawan rasa berat di kepala Arkan," jawab Arkan. Besoknya Yono dan Randy tidak masuk kelas, sehingga Arkan duduk sendiri di bangku belakang. Karena kan memang tempat duduk Arkan dan Yono di belakang, jadi mereka duduk paling belakang. Nah, ketika Arkan menengok keluar jendela, Arkan sangat terkejut karena ada sosok hitam besar dan tinggi di luar jendela dan sedang menunduk menatap Arkan. Arkan histeris yang membuat semua temannya menengok ke arahnya. "Arkan, kamu kenapa?" tanya Bu Sri. "Itu Bu, Arkan lihat ada monyet besar sekali," jawab Arkan. Arkan lalu menunjuk ke arah luar jendela. Bu Sri gak berani melihat keluar. Hanya anak-anak saja yang melihat keluar. Dan anak-anak bilang gak ada apa-apa. Hanya satu anak yang juga melihatnya. Namanya Narti. "Saya juga melihatnya Bu," kata Narti. Semua mata pun tertuju pada Narti, seorang anak yang memang dikenal pendiam. Setelah melihat penampakan itu, Arkan selalu ketakutan. Kemana-mana dia harus ditemani. Neila dan ayahnya sejak saat itu mulai pusing karena Arkan sering sakit-sakitan. Pernah sekali saat Arkan di dalam kamar mandi rumahnya, saat dia hendak menimba air di dalam bak, Arkan tiba-tiba kembali histeris karena sosok hitam yang menyerupai monyet itu ada di dalam bak, tapi hanya kepalanya saja. Neila yang mendengar adiknya berteriak langsung mendobrak kamar mandi yang membuat Arkan terluka karena terbentur pintu yang dibuka paksa oleh Kak Neila. Untunglah luka di dahinya tidak terlalu dalam. Sudah hampir sebulan Arkan tak masuk sekolah. Kerjaannya hanya tidur dan kadang bertingkah layaknya seekor monyet. Neila dan ayahnya yang khawatir dengan kondisi Arkan akhirnya membawa Arkan ke orang pintar. Tapi ketika baru hendak mau pergi, Bang Ferdi yang merupakan pacarnya Neila datang. Bang Ferdi bilang jika penyebab dari kesurupan itu pasti ada kaitannya dengan 2 guru baru di sekolah Arkan. "Bang, jangan asal nuduh deh," kata Kak Neila. "Ngapain abang nuduh? Emang bener kok, sejak mereka mengajar di sekolah itu, anak-anak mulai kesurupan," jawab Bang Ferdi. "Udahlah bang, aku mau bawa adikku berobat,"
kata Neila. "Nai, abang ada kenalan di kampung sebelah. Dia pandai mengobati orang yang kesurupan. Bagusan kamu bawa ke sana," kata Bang Ferdi. Neila dan ayahnya pun saling pandang. Hingga akhirnya Neila menuruti saran dari Bang Ferdi. Mereka bertiga pun pergi menemui teman Bang Ferdi. Dan dari hasil penerawangan temannya Bang Ferdi, dia bilang jika ada orang di sekitar sekolah atau di sekolah itu yang memelihara jin. Hal itu yang membuat Neila kaget sekaligus penasaran. "Tuh kan, Nay, apa juga abang kata, pasti 2 guru itu atau salah satunya yang melihara jin," kata Bang Ferdi. "Entahlah bang, Nay juga bingung." Sesampai di rumah, Neila masih terngiang-ngiang dengan ucapan Bang Ferdi. Apa iya Pak Yusran atau Pak Yadi pelakunya? Pikir Neila. Esok harinya Neila mendengar kabar jika Yono terpaksa dibawa oleh orang tuanya ke Jawa untuk berobat karena sikapnya yang sudah tidak terkendali. Jin itu sudah benar-benar menguasai dirinya. Bahkan Yono tak segan menyakiti dirinya dan orang terdekatnya. Sedangkan Randy itu dibawa ke Samarinda untuk berobat karena dia sengaja menjatuhkan dirinya dari atas pohon rambutan. Kak Neila tergidik mendengar kisah Yono dan Randy. Dia terus kepikiran dengan Arkan. Karena Arkan itu adalah adik satu-satunya dan Neila lah yang selama ini merawat Arkan semenjak ibunya meninggal dunia. Ayah Neila memang sudah menikah lagi, tapi ayahnya masih sering mengunjungi Neila dan Arkan karena rumah istri ayahnya itu cukup dekat dengan rumah Neila. Kondisi Arkan makin mengkhawatirkan. Sudah banyak orang yang dipanggil untuk mengobatinya, tapi belum juga sembuh. Neila berlahan mulai mempercayai ucapan Bang Ferdi. Jika salah satu dari guru baru itulah yang menjadi penyebabnya. Ditambah lagi dengan anak siswa lain yang selalu kesurupan secara bergantian. Sudah 3 bulan Arkan jatuh sakit. Badannya makin kurus dan dia takut keluar rumah karena dia takut melihat matahari. Kak Neila pun memberanikan diri menemui kepala sekolah. "Maaf Bu, kira-kira ibu tahu apa penyebab dari kesurupan anak-anak ya?" tanya Kak Neila. "Saya juga nggak tahu Mbak Neila, karena beberapa hari yang lalu kami dari pihak sekolah sudah mengadakan selamatan di sekolah ini dengan harapan teror ini berhenti. Tapi ya ternyata teror makhluk itu belum juga berhenti," kata kepala sekolah. "Lalu bagaimana jika ada guru yang memelihara jin di sekolah ini?" tanya Kak Neila dengan nada hati-hati. "Astagfirullah, gak baik ngomong gitu Mbak. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan," kata kepala sekolah. Kak Neila terdiam. Ingin sekali rasanya dia bilang jika Pak Yusron dan Pak Yadi yang dia curigai. Tapi mulutnya seperti terkunci. Karena tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, Kak Neila pun pulang ke rumah. Besoknya, Kak Neila mendengar jika sekolah didatangi oleh beberapa puluh orang tua siswa. Mereka yakin jika Pak Yusran dan Pak Yadi adalah biang kerok dari masalah ini. Karena setelah mereka datang ke sekolah itu, teror datang tanpa henti-hentinya. Tidak hanya teror di sekolah, tapi anak-anak juga diteror sampai ke rumahnya.
dan itu membuat orang tua siswa dilanda kepanikan. Kepala sekolah pun memanggil Pak Yusran dan Pak Yadi untuk dimintai keterangan. Tapi kedua guru itu membantah jika mereka memelihara jin. Bahkan mereka berani bersumpah. Tapi ya, orang tua siswa tak mau percaya. Mereka mendesak kepala sekolah untuk menghentikan kedua guru itu. Karena kepala sekolah terus didesak oleh orang tua siswa dan warga, terpaksa kepala sekolah memberhentikan Pak Yusran dan Pak Yadi. "Pak, Bu, bagaimana jika bukan kami dalang dari musibah teror ini?" kata Pak Yusran di depan warga. "Terus siapa pelakunya kalau bukan kalian?" jawab salah satu warga. "Baiklah, kalau Bapak dan Ibu menuduh kami melakukan tindakan nista ini, biarlah Allah yang membalasnya," kata Pak Yadi. Hari itu juga Pak Yusran dan Pak Yadi meninggalkan kampung. Bang Jeffrey pun yang selalu datang menjenguk Arkan yang membuat Neila terharu. Karena kekasihnya itu termasuk laki-laki yang sangat baik. Beberapa hari sejak kepergian Pak Yusran dan Pak Hadi, teror itu memang menghilang. Dan ini semakin memperkuat dugaan orang-orang jika merekalah penyebabnya. Tapi dugaan warga salah. Karena seminggu kemudian kesurupan massal terjadi lagi. Tapi kali ini bukan hanya murid, tapi juga beberapa guru yang mengalami kesurupan. Karena dirasa kondisi sudah tidak kondusif, kepala desa berinisiatif mendatangkan peruqyah dari kota. Yang mana peruqyah itu adalah peruqyah yang 2 hari kemudian Ustaz Salim dan timnya yang merupakan pakar ruqyah pun datang dan langsung diarahkan oleh kepala desa ke sekolah. Baru saja Ustaz Salim dan timnya masuk ke lingkungan sekolah, hawa panas sudah mulai terasa. Beberapa wali murid juga ikut menyaksikan, termasuk Neila dan Arkan. Saat itu siswa-siswa udah mulai kesurupan. Ustaz Salim fokus pada salah satu siswi, yaitu Narti, karena dia yang paling memberontak. "Kamu siapa?" tanya Ustaz Salim pada jin yang ada dalam tubuh Narti. Awalnya jin itu tidak menjawab, tapi karena Ustaz Salim tak henti-hentinya melafazkan ayat suci Al-Quran, jin itu pun menjawab, "Aku adalah jin penjaga sekolah ini." "Lalu kenapa kamu mengganggu anak-anak di sini?" tanya Ustaz Salim. "Merekalah yang telah dulu mengotori rumah kami," kata jin itu. "Aku sudah tinggal di sini selama ratusan tahun tanpa mengganggu siapapun, karena aku dan leluhur mereka telah membuat perjanjian. Tapi mereka dengan sengaja mengotori rumahku dengan hal yang paling tidak aku sukai," kata jin itu lagi. "Apa yang telah mereka lakukan pada rumahmu?" tanya Ustaz Salim. "Mereka telah mengencingi rumahku," kata jin itu marah. "Baiklah, saya akan menasihati mereka. Tapi tolong jangan ganggu mereka lagi," kata Ustaz Salim. "Tidak, aku akan terus mengganggu mereka," jawab jin itu. "Kalau kau tidak berhenti mengganggu mereka, kami akan memindahkan kalian dari tempat ini," tantang Ustaz Salim. "Suruh mereka minta maaf," kata jin itu lagi. "Baiklah," kata Ustaz Salim. Setelah beberapa saat, jin itu pun keluar dari tubuh Narti. Anak yang lain pun berhenti kesurupan, termasuk Arkan. Ustaz Salim pun memanggil beberapa guru dan perwakilan murid, termasuk Neila dan Arkan. Maaf Bu, kira-kira
sebelum kejadian itu apa ada siswa atau siswi yang mohon maaf pipis sembarangan? Kata Ustaz Salim. Aduh, kalau itu saya kurang tahu Ustaz, karena saya kan tidak bisa memantau semua aktivitas anak. Tapi lagian di sekolah ini sudah disediakan kamar mandi Ustaz, kata kepala sekolah. Apa ada anak-anak yang bermain atau pipis di belakang sekolah yang terdapat bambu di samping? Bambu itu ada batu yang lumayan besar, tanya Pak Ali, salah seorang warga yang sepuh. Anak-anak saling pandang, begitu juga guru-guru, dan kemudian mereka serentak menggeleng. Arkan yang hanya itu masih sangat lemas meraih lengan Kak Neila. Ada apa dek? Tanya Kak Neila berbisik. Arkan mau cerita kak, jawab Arkan kembali berbisik. Mau cerita apa? Tanya Kak Neila. Jadi ceritanya, pada hari Sabtu 2 hari sebelum kejadian itu, sepulang sekolah, Arkan, Yono, dan Randy tidak langsung pulang. Jadi mereka memilih untuk bermain di lapangan sekolah. Nah, ketika dirasa sudah puas main, mereka pun pulang. Nah, ketika baru saja keluar dari gang sekolah, mereka berjumpa dengan Bang Ferdi yang which is pacarnya Kak Neila. Baru pulang kalian? Tanya Bang Ferdi. Iya bang, jawab Arkan. Waktu itu Bang Ferdi berpikir sejenak. Lalu dia kembali berkata, boleh abang minta tolong? Minta tolong apa bang? Tanya Arkan. Tolong kawanin abang dong ke belakang sekolah kalian. Abang mau ngambil bambu, kata Bang Ferdi. Tapi kami lapar bang, kata Yono. Oke. Nanti sepulang dari sana abang traktir, kata Bang Ferdi. Mereka berempat pun berjalan menuju ke belakang sekolah, yang mana belakang sekolah itu ada ladang yang sudah lama terbelangkai. Di sana terdapat pohon bambu dan di samping pohon bambu terdapat sebuah batu yang lumayan besar. Batu itu terdapat lubang. Jadi antara batu tanah dan batu itu ada lubang atau celah gitu. Dan di saat itulah Bang Ferdi menyuruh mereka bertiga untuk mengencingi lubang atau celah itu. Awalnya mereka menolak, tapi Bang Ferdi bilang jika dengan mengencingi lubang itu mereka akan kuat bermain bola melawan anak kampung sebelah. Ya namanya anak-anak diiming-imingi begitu ya mengambil bambu itu. Setelah itu dalih dari Bang Ferdi saja, karena jangan memberitahu Bang Ferdi tidak jadi mengambil bambunya rahasia. Karena jika mereka memberitahu orang, akan mulai bermimpi didatangi sosok hitam itu, dan sosok mereka hitam itu terlihat sangat marah padanya. Tapi Arkan berpikir ya itu hanya mimpi biasa. Neila yang mendengar cerita Arkan itu sangat marah. Neila segera keluar ruangan dan langsung menelpon Bang Ferdi. Untungnya Ferdi mengangkat panggilan telepon Neila. Halo bang. Iya halo. Kamu tolong jelaskan, apa maksud kamu menyuruh adikku dan kawan-kawannya mengencingi lubang di bawah batu itu? Tanya Neila yang langsung to the point. Pokoknya Neila waktu itu udah sangat marah. Rasanya dia ingin mencabik-cabik muka Bang Ferdi. Apa maksudnya dek? Tanya Bang Ferdi pura-pura tak tahu. Udahlah bang, gak usah pakai drama. Aku mau jawabannya sekarang, bentak Neila. Karena didesak, akhirnya Bang Ferdi bercerita bahwa beberapa bulan sebelumnya Bang Ferdi berjumpa dengan Bang Roy. Nah, Bang Roy ini juga sepupu Bang Ferdi. Dan dia adalah anak dari pemilik lahan tempat sekolah itu berdiri. Jadi pada tahun 2005 Bang Roy ini dipenjara karena dia telah melakukan penghilangan nyawa. Dan dia terancam hukuman penjara di atas 10 tahun.
Nah, ketika Bang Roy di penjara, orang tuanya sangat sedih karena Bang Roy ini kan anak satu-satunya. Orang tuanya banyak menyimpan harapan pada Bang Roy, tapi ternyata Bang Roy tidak sesuai harapan. Karena orang tuanya sangat bersedih, mereka takut nanti setelah mereka meninggal, mereka tidak mendapatkan pahala karena tidak ada lagi yang mendoakan. Nah, akhirnya mereka berpikir lebih baik mereka mewakafkan lahan itu untuk dijadikan sekolah biar ada pahala yang mengalir nanti setelah mereka meninggal gitu. Nah, setelah Bang Roy keluar dari penjara di awal tahun 2017, dia sangat kecewa ketika dia mengetahui lahan itu sudah diwakafkan oleh orang tuanya. Bang Roy pun sangat marah. Dia pun mencari cara agar lahan itu kembali menjadi miliknya. Dan entah dapat bisikan dari mana, Bang Roy tiba-tiba teringat waktu Bang Roy masih kecil dulu. Jadi Bang Roy waktu masih kecil itu suka bermain di lahan itu. Dan orang tuanya selalu berpesan agar jangan mendekati batu yang ada di samping pohon bambu, apalagi sampai mengencingi lubang di bawah batu itu, karena itu adalah tempat tinggal jin yang mana dulu leluhurnya membuka lahan itu. Mereka membuat kesepakatan. Jadi kesepakatannya jin itu tidak mengganggu mereka dan mereka tidak mengganggu jin itu. Nah, Bang Roy berpikir jika ada yang mengencingi lubang tanah itu, pasti jinnya akan marah dan akan mengganggu orang sekitar atau mengganggu siswa, sehingga ada alasan sekolah itu dipindahkan. Dan Bang Roy kan bisa, dan Bang Roy berharap dengan itu dia bisa kembali memiliki lahan itu. Nah, pertanyaannya, kenapa sih Bang Roy menyuruh Bang Ferdi? Mengapa bukan dia sendiri yang melakukan? Nah, jadi semenjak kasus itu, Bang Roy itu tidak lagi diperbolehkan untuk memasuki kampung, karena tindakan Bang Roy zaman dulu itu merupakan aib bagi para warga. Bang Roy pun berjanji pada Bang Ferdi, jika lahan itu berhasil dikosongkan atau sekolah itu berhasil dikosongkan, sepertiga lahannya nanti itu akan diberikan kepada Bang Ferdi. Nah, awalnya Bang Ferdi menolak dengan berbagai alasan bla 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 lah. Tapi ketika Pak Yusran dan Pak Yadi datang ke kampung mereka, Bang Ferdi merasa mereka itu merupakan ancaman karena mereka berdua bisa saja mengambil hatinya Naila. Apalagi ayahnya Naila menginginkan menantu seorang guru, sedangkan Bang Ferdi ini hanya seorang pengangguran. Nah, disitulah Bang Ferdi akhirnya menyuruh anak-anak itu agar jika jinnya beneran marah, yang disalahkan nanti ya pasti kedua guru itu, karena kan mereka orang baru di sekolah itu. Dan Bang Ferdi nggak tahu jika tindakannya itu akibatnya bisa sefatal ini. Naila yang mendengar itu langsung marah dan minta putus saat itu juga. Naila tak habis pikir, kenapa Bang Ferdi tega menjadikan adiknya sebagai umpan. Nah, setelah warga tahu kejadian yang sebenarnya, warga pun mulai sadar bahwa selama ini mereka itu diprovokasi oleh Bang Ferdi. Bang Ferdi pun dicaci maki oleh seluruh warga. Dan karena malu, Bang Ferdi pun pergi dari kampung. Beberapa kali Bang Ferdi mencoba minta maaf pada Kak Naila, tapi ya Kak Naila sudah terlanjur sakit hati. Dan bagaimana kabar Pak Yusran dan Pak Yadi? Jadi setelah kejadian itu, kepala sekolah kembali menelpon mereka berdua. Jadi kepala sekolah memohon agar Pak Yusran dan Pak Yadi kembali mengajar di sekolah. Awalnya mereka menolak, tapi Pak Desa bilang jika seluruh warga menginginkan mereka berdua kembali mengajar.
sekaligus ya untuk mengembalikan nama baik mereka. Tapi pada akhirnya hanya Pak Yusranlah yang kembali mengajar di sekolah itu, sedangkan Pak Yadi menolak. Dan semenjak itu tak ada lagi siswa yang kesurupan semenjak diruqyah oleh Ustaz Salim. Dan anak-anak pun sejak saat itu dilarang mendekati batu di belakang sekolah. Nah, dan kabar baiknya di akhir tahun 2021 Kak Neila dan Pak Yusran akhirnya menikah. Ya, tapi yang menjadi masalah adalah semenjak mereka menikah bukan lagi teror dari jin yang menghantui mereka, tapi teror dari Bang Ferdi. Pokoknya Kak Nela bilang tiap hari saya diteror terus sama Bang Ferdi. Diblokir nomornya, pakai nomor yang lain lagi. Diblokir sosial medianya, dia pakai akun yang baru lagi. Pokoknya ya seperti itulah. Pokoknya Kak Nela merasa frustasi juga dengan teror yang dia dapatkan dari mantan pacarnya itu. Nah, itulah kisah yang dikirim oleh Kak Neila. Jadi banyak pelajaran yang bisa kita ambil, yaitu kita tidak bisa sembarang menuduh seseorang tanpa ada bukti yang kuat. Dan kita juga harus tahu bahwa antara manusia dan jin itu hidup berdampingan, jadi tidak boleh saling mengganggu, karena ketika ada yang terganggu pasti salah satu dari mereka akan marah. Oke, jadi itu saja. Sebelum kita tutup, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.